Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti Hovifah. Kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati KD 3.2. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati, kita tahu pengertian keanekaragaman hayati adalah berbagai macam makhluk hidup di muka bumi ini tidak ada yang sama persis, semuanya pasti ada perbedaan. Nah, sehingga lahirlah keanekaragaman dan keberagaman. Oke. Yang namanya keanekaragaman berarti banyak jenisnya. Yang namanya keberagaman berarti jenisnya hanya sedikit. Oke. Sedangkan jenis-jenis keanekaragaman hayati ada 3. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman individu atau spesies dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi ini manusia, ya, Homo sapiens, tapi setiap individu memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri. Begitu juga ini, sama dengan bunga krisannya, jenisnya bunga krisang, tapi karena ada perbedaan gen atau keanekaragaman gen, sehingga ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Begitu juga kucing, sama-sama jenis kucing, tapi gen penyusunnya berbeda atau terjadi keanekaragaman gen, sehingga fenotip atau tampilan luarnya berbeda. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Apa maksudnya? Keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Ini genusnya sama, tapi spesiesnya berbeda. Ada kelapa, ada pinang, ada lontar, ada pinang merah, ada aren, ada kelapa sawit. Ini sudah spesies berbeda, sehingga ini namanya keanekaragaman jenis. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Apa maksudnya? Keanekaragaman di mana terjadi perbedaan letak geografis yang mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Jadi, perbedaan letak geografis ini akan menjadi ciri khas tersendiri. Apa saja makhluk hidup yang bisa tumbuh di situ? Ya, ada hutan, ada semak, ada perkebunan, ada terumbu karang, ada laut, ada danau. Ini macam-macam ekosistem. Ada ekosistem hujan tropis, ada ekosistem savana, gurun, taiga, dan lain-lain yang nantinya kalian harus baca tersendiri. Oke. Kemudian selanjutnya adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa saja? Kita harus tahu persebaran flora. Flora itu tumbuhan yang ada di Indonesia. Persebaran fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Kemudian manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Selanjutnya, aktivitas manusia yang berpengaruh pada keanekaragaman hayati.
dan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, bagaimana persebaran flora di Indonesia? Flora di Indonesia ini tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Solomon, dan Papua Nugini. Persebarannya tidak merata. Nah, kita punya ekosistem hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan yang keanekaragamannya sangat tinggi. Nah, untuk selain Kalimantan itu keanekaragaman tumbuhannya paling sedikit. Nah, hutan hujan tropis itu didominasi oleh tumbuhan epifit, itu jenis anggrek. Ada lagi perbedaan untuk flora di Indonesia bagian barat atau oriental itu meranti rata-rata. Tapi Indonesia kawasan timur atau Australian itu rata-rata atau misalnya matua yang mendominasi. Sekarang bagaimana penyebaran hewannya di Indonesia? Wallace membuat garis bilis yang memisahkan antara bagian barat yaitu oriental dan bagian timur daerah Australian ini. Dari sini sedangkan Weber membuat garis yang memisahkan jenis fauna bagian timur dan tengah. Ini ya, timur itu daerah Australia dan daerah tengah ini adalah peralihan. Sehingga ada 3 jenis penyebaran fauna di Indonesia. Untuk daerah oriental meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Apa cirinya? Banyak mamalia berukuran besar. Terdapat kera, tapi warna burungnya tidak menarik, tapi bersuara merdu. Terdapat berbagai jenis ikan tawar. Sedangkan untuk daerah Australia meliputi Papua dan pulau di sekitarnya, mamalianya berukuran kecil, banyak hewan berkantong ya, kanguru. Nah, tidak ada kera. Nah, burungnya itu sangat indah-indah namun tidak bersuara dengan merdu. Kemudian untuk daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari hewan-hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Hewan yang hanya ada di pulau tertentu itu seperti anoa, komodo, rangkong, singapuar, dan maleo. Ini dimiliki hanya pada daerah peralihan. Apa saja manfaat dari nilai keanekaragaman hayati? Ini gampang sekali sebagai sumber plasma nutfah atau kisaran bibit unggul yang akan melestarikan jenisnya nanti. Kemudian sebagai sumber pangan, papan, dan kesehatan. Kemudian mempertahankan keberlanjutan ekosistem karena satu sama lain saling terkait. Kemudian sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan devisa, dan sebagai tempat rekreasi. Nah, supaya semua manfaat nilai keanekaragaman hayati ini bisa kita nikmati, tentunya aktivitas kita tidak boleh merusak keanekaragaman hayati. Nah, apa saja aktivitas yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati? Nah, yang pertama, perusakan habitat. Sudah jelas, habitat itu adalah tempat asli yang dihuni oleh suatu hewan. Jika dirusak maka akan musnah keanekaragaman hayati itu. Kemudian penggunaan bahan kimia berlebihan, adanya pertanian monokultur. Monokultur itu hanya satu jenis, sehingga unsur hara yang diambil dari tanah itu hanya itu saja,
sehingga alangkah baiknya multikultur atau tumpang sari. Pencemaran lingkungan dari pabrik atau rumah tangga ini juga membahayakan dan menurunkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati Indonesia ini sehingga tetap lestari? Yang pertama adalah pemuliaan. Apa maksudnya pemuliaan? Ini merubah gen atau substansi gen dari suatu tanaman atau individu, baik hewan maupun tumbuhan, sesuai tujuan tertentu. Nah, ini juga akan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adalah reboisasi, penghijauan kembali, kemudian pembuatan taman-taman kota, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, penebangan pohonnya dengan cara tebang pilih. Bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Yang pertama adalah melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik in situ maupun ex situ. Kalau in situ itu di dalam habitat aslinya. Kalau ex situ pelestarian di luar habitat aslinya. Nah, ketika memanfaatkan keanekaragaman hayati kita harus menerapkan prinsip-prinsip. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah prinsip daya toleransi. Jangan sampai kita mengeksploitasi secara besar-besaran tanpa kita mempertimbangkan prinsip toleransinya. Kemudian yang kedua adalah prinsip in optimum. Ketika kita menikmati hasilnya atau mengeksploitasi hasil keanekaragaman hayati, jangan sampai pada nilai optimum, tapi di bawah nilai optimumnya supaya tetap lestari. Kemudian prinsip ketahanbalikan. Apa maksudnya? Ketika kita mau menikmati hasilnya, mengeksploitasi, maka kita juga harus melestarikan plasmanutvanya, sehingga setiap tahun dan setiap masa tanaman atau keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan ini tetap lestari. Dan yang keempat adalah faktor pengontrol. Kita juga harus menjaga faktor pengontrol yang mendukung terjadinya keseimbangan lingkungan sehingga keanekaragaman hayati ini tetap terjaga. Nah, yang terakhir, contoh dari pelestarian in situ dan ex situ. Kalau in situ contohnya adalah cagar alam, perlindungan terhadap hewan maupun tumbuhan secara alami tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang swaka marga satwa ini adalah perlindungan terhadap hewan atau satwa yang sudah punah. Nah, kalau taman nasional adalah perlindungan terhadap hewan maupun tumbuhan di daerah asalnya tanpa harus memindahkannya. Kemudian ex situ ini seumpama kebun. Namanya kebun itu berarti kan buatan, berarti di luar habitat aslinya. Ini banyak kebun plasmanutva, kebun raya Bogor, kebun binatang, taman safari, kebun botani, penangkaran hewan dan lain-lain. Ini contohnya Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Badak Jawa, Taman Nasional Bunga Bangkai dan lain sebagainya, dan Taman Nasional Bunaken. Sedangkan untuk yang ex situ kebun raya Bogor, kebun raya Purwodadi di Malang, penangkaran penyu, buaya dan lain sebagainya. Oke, demikian
pendalaman materi dari Bu Hovifa. Selamat belajar yang rajin, dan ulangan kalian semoga dapat hasil yang memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.